Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hendri Widananto. Di dalam video ini, saya ingin menceritakan kepada teman-teman pengalaman saya ketika terinfeksi virus COVID-19. Alhamdulillah, untuk saat ini saya sudah dinyatakan sembuh. Sudah melewati isolasi selama 14 hari, dan di video ini saya ingin menceritakan kepada teman-teman gejala-gejala yang saya rasakan ketika terinfeksi virus COVID-19. Untuk saya sendiri mengetahui pertama kali bahwa saya terinfeksi COVID-19 setelah melakukan tes, yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021. Saat itu saya sudah terlebih dahulu merasakan demam, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk melakukan tes swab antigen di rumah sakit. Dan pada waktu itu, saat tesnya sudah menunjukkan hasil, saya diberitahukan bahwa saya positif terinfeksi virus COVID-19. Nah, di video ini saya ingin menceritakan kepada teman-teman gejala-gejala apa saja yang saya hadapi ketika saya terinfeksi virus corona ini. Jadi, saya mendapati beberapa gejala saat awal-awal saya merasakan demam. Pada hari pertama itu saya merasakan demam, kemudian nyeri otot, kemudian batuk, tidak bisa membau dan mengecap lidah, dan sakit tenggorokan. Tapi perlu saya ceritakan kepada teman-teman bahwa sakit-sakit gejala-gejala yang saya hadapi ini tadi tidak dalam satu waktu seperti itu. Jadi bertahap. Jadi hari pertama saya merasakan demam, hari kedua saya merasakan, dan yang lain-lain. Ya, dan kita akan membahasnya satu persatu teman-teman. Dari hari pertama saya terinfeksi virus ini. Pertama itu saya mulai demam pada hari Kamis tanggal 27 Mei. Di malam hari, saat itu saya merasakan demam dan nyeri otot. Saat itu saya waktu demamnya itu mendadak sekali. Jadi sangat jarang sekali gitu. Hampir tidak pernah saya merasakan demam yang seperti itu. Biasanya kalau saya demam itu ada tanda-tanda terlebih dahulu, semisal badannya nggak enak, atau seperti mau pilek atau flu seperti itu. Tapi waktu itu pas saya demam itu, demamnya itu mendadak. Jadi pada hari Kamis itu saya masih beraktivitas normal, tapi di malam harinya itu saya merasakan demam. Demam yang saya rasakan itu di dalam tubuh saya itu merasakan panas, tapi di luar itu seperti dingin. Jadi saya itu kedinginan seperti itu, menggigil seperti itu. Saya pun pakai selimut, dan keringat itu sangat banyak keluar dari tubuh. Dan itu hari pertama saya itu demam. Kemudian pagi harinya itu saya merasakan pegal atau nyeri otot. Jadi bagian kaki ini seperti terasa pegal-pegal, seperti capek. Seperti saya itu melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali, atau olahraga yang sangat jauh sekali, olahraga yang sangat keras gitu, ekstrim seperti itu. Jadi kaki ini terasa kayak ada yang ketarik seperti itu. Otot kaki ini seperti tegang. Saya demam dan tegang. Jadi untuk ketika saya pakai buat sholat itu rasanya itu
seperti pas ruko itu seperti ada yang narik gitu. Jadi pas posisi saya ruko itu tidak bisa lurus sepenuhnya gitu. Jadi ada sedikit menekuk gitu. Karena kalau saya tarik, kalau saya paksakan untuk lurus itu rasanya sangat sakit, lumayan sakit. Kemudian di hari pertama ya, selain demam dan juga nyeri otot, saya itu merasa berkurang indera penciuman dan pengecapan lidah saya seperti itu. Jadi penciuman itu masih bisa merasa, tapi seperti berkurang, seperti kemampuan mencium saya itu sudah mulai berkurang. Nah, dan lanjut di hari kedua itu Sabtu tanggal 29 Mei, di mana saya saat itu memeriksakan atau melakukan pengetesan antigen saat saya dinyatakan positif COVID seperti itu. Di hari kedua saya merasakan batuk. Batuknya itu pertama itu batuk basah, dan pada akhirnya jadi pada pertamanya itu batuk basah, walaupun pada akhirnya saya di hari ke beberapa itu batuknya berganti menjadi batuk kering. Yang saya rasakan di hari kedua itu pertama batuk basah, kemudian untuk kaki itu hari kedua itu lebih nyaman, tegangnya itu sedikit berkurang, tapi tegang di otot itu merambat ke tangan. Jadi tangan saya di sebelah sini ini seperti ketarik, seperti pegel-pegel juga. Cuman yang kaki itu sudah mulai nyaman, sudah mulai berkurang tegangnya. Terus kemudian di hari kedua saya merasakan tenggorokan gatal. Jadi seperti mau batuk ketika untuk dibuat menarik nafas yang dalam seperti itu. Di awal di atas itu seperti gatal di sini, seperti mau batuk. Itu sepertinya gejala mau batuk sih sebenarnya. Dan saat hari kedua itu indera penciuman dan pengecapan lidah itu berkurang lagi, jadi lebih parah seperti itu. Untuk hari kedua ini lebih flat, jadi apapun yang saya cium itu rasanya sama, apapun yang saya rasakan itu makanan itu hampir sama. Jadi saya hampir tidak bisa membedakan antara lauk dengan nasi seperti itu. Jadi rasanya itu flat, datar seperti itu. Kemudian saya mencoba untuk menghisap minyak kayu putih, ternyata masih bisa, walaupun saya flat penciumannya, namun untuk beberapa bau-bauan saya masih bisa merasakan di hari kedua, masih bisa mencium seperti minyak kayu putih itu masih bisa. Kemudian demamnya itu sedikit, saya masih demam, cuman masih berkurang, lebih baik daripada hari pertama. Hanya saja di bagian tubuh saya yang bagian di sini kepala ini seperti berkeringat terus-menerus. Jadi seperti di dalam itu seperti panas, tapi di luar itu dingin. Jadi di sini banyak keringat seperti itu. Di tubuh di bagian belakang di sini juga mengeluarkan keringat. Itu di hari kedua yang saya rasakan. Jadi di hari pertama saya demam, di hari kedua saya mulai penciumannya flat, dan saya mulai batuk pada waktu itu. Dan untuk hari ketiga, untuk penciuman dan pengecapan lidah itu sama, flat juga. Saya masih belum bisa membau saat itu, dan di saat itu saya memutuskan untuk isolasi di rumah, isolasi mandiri di rumah. Dan pada hari keempat, itu hari Senin, saya masih belum bisa membau, tapi saya saat itu direkomendasikan oleh pihak puskesmas untuk melakukan isolasi di shelter. Saat itu saya diisolasi di shelter RS Veteran Padmasuri di Rapyak Sewon, Yogyakarta.
Bantul, Yogyakarta. Saat itu saya sudah pindah dari rumah ke shelter, naik kendaraan pribadi, naik sepeda motor. Saat itu ya saya masih sedikit demam, dan saya saat itu sudah mulai batuknya itu bukan batuk yang berdahak lagi, melainkan sudah batuk kering. Kemudian tensi darah saya naik, saat itu mencapai 130 saat dites pertama kali di shelter tersebut. Hanya saja alhamdulillah saturasi oksigen yang masuk ke dalam tubuh saya masih normal. Saat itu dites itu 97, jadi masih oksigennya masih cukup yang masuk ke tubuh. Karena emang dari situ saya alhamdulillah tidak merasakan sesak nafas, hanya demam, batuk, dan penciuman serta pengecapan saya itu hilang. Kemudian untuk hari keempat tersebut saya masih berkeringat, masih kedinginan, masih demam, bisa dikatakan masih demam, hanya sudah tidak seperti di hari pertama demam saya itu berkurang, cuman masih berkeringat. Kemudian di hari kelima, hari Selasa tanggal 1 Juni, demam saya mulai signifikan berkurang. Tapi saya masih tetap tidak bisa membaui bau-bauan atau mengecap rasa, saya juga masih belum bisa. Hanya untuk batuk saya sudah menjadi batuk kering, bukan batuk basah lagi. Dan ada saat itu fase dimana untuk saya makan itu gimana ya, makan itu tidak dirasakan lidah, jadi dibayangkan rasanya itu. Jadi misal makan ayam atau makan nasi seperti itu, saat itu saya itu hanya bisa membayangkan saja rasanya. Untuk lidah tidak bisa merasakan apapun, hanya flat saja. Antara nasi dan lauk itu nggak ada bedanya. Dan pada saat itu belum bisa mencium dan membau. Saya juga memiliki batuk kering. Hanya saja untuk badan sudah mulai membaik di hari kelima. Kemudian untuk hari keenam saya mulai sakit tenggorokan. Jadi tenggorokan saya itu jadi sakit untuk nelen. Untuk nelen ludah saya sendiri itu sakit, apalagi makanan seperti itu. Kemudian untuk keringat dingin yang di hari kelima, keempat saya masih bisa merasakan. Hari keenam ini sudah tidak ada, sudah tidak berkeringat lagi. Demam saya sepertinya sudah mulai reda. Hanya saya mulai sakit tenggorokan karena saya sering batuk. Jadi kalau untuk batuk basah mungkin tidak mempengaruhi tenggorokan karena di situ kan ada lendirnya. Nah, ketika saya sudah mulai batuk kering, di situ saya sudah merasakan tenggorokan itu sakit karena sering batuk seperti itu. Untuk nelan susah, sakit, perih kayak itu. Kayak ada durinya di sini. Tapi alhamdulillah di hari ke-6 ini saya masih saturasi oksigennya juga masih baik, tidak ada sesak sama sekali. Tapi saya di situ masih belum bisa mengecap dan membaui. Di hari ke-6 saya masih belum bisa membaui. Di hari ke-6 itu fase dimana saya itu sakit tenggorokan karena sering batuk. Dan di hari ke-7 pada hari Kamis, alhamdulillah kesehatan saya sudah mulai membaik. Di sini mulai hari ke-7 ini seperti kayak recovery. Dan saya mungkin di dalam tubuh ini sudah berhasil mengalahkan virus-virus COVID-19 ini. Dan di hari Kamis itu saya sudah merasa enak, badannya tidak demam lagi, tidak berkeringat lagi. Hanya saja saya masih merasakan sedikit batuk. Dan batuknya alhamdulillah sudah berkurang. Batuk kering yang saya rasakan sudah berkurang karena di shelter itu juga saya sudah diberikan obat batuk. Dan alhamdulillah untuk pengecap rasa dan
membaui itu sudah kembali, tapi masih sedikit. Saya itu merasa rasa yang paling dominan itu adalah rasa asin, rasa kecut. Itu saya bisa merasakan, cuman yang belum bisa itu rasa seperti itu, rasa manis itu masih samar-samar. Pokoknya yang dominan bisa saya rasakan itu rasa asin. Kemudian tenggorokan juga masih sakit seperti di hari ke-6. Dan alhamdulillah di hari ke-7 ini saya merasa sudah mulai pulih, hanya tenggorokan masih sakit, penciuman sudah kembali walaupun tidak sepenuhnya kembali gitu. Masih sedikit yang saya bisa rasakan seperti itu. Kemudian di hari Jumat, itu adalah hari ke-8, sakit tenggorokan saya sudah mulai berkurang. Di situ saya minum madu sama jeruk nipis, saya campur, terus kemudian saya minum dengan air hangat. Dan alhamdulillah tenggorokan saya itu lebih berkurang sakitnya. Kemudian hanya sedikit rasa sakit untuk menelan itu masih ada, kayak perih sedikit, kayak kalau kita demam seperti itu. Jadi kayak di sini cengkring gitu, kayak ada duri, tapi ini sudah jauh lebih baik di hari ke-8 ini. Kemudian batuk kering saya sudah mulai jarang. Kemudian indera pengecap lidah saya dan indera penciuman saya sudah mulai pulih lagi, sudah lebih baik daripada hari ke-7. Kemudian untuk hari ke-9, batuk saya juga mulai jarang. Nah, untuk saat ini saya masih sedikit batuk-batuk, tapi batuk yang saya rasakan ini berbeda dengan batuk saat dulu saya sakit seperti itu. Di hari ke-9 mulai batuk saya mulai jarang, sakit tenggorokan alhamdulillah sudah tidak ada, pengecap dan perasa sudah kembali. Terus kemudian nafsu makan saya sudah kembali lagi, sudah mulai kembali. Terus kemudian di hari ke-10, indera pengecapan sama indera lidah sama indera penciuman sudah kembali, sudah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Jadi untuk penciuman dan pembauan ini, jadi untuk penciuman dan perasa di lidah ini sudah mulai lebih baik dan lebih membaik daripada hari-hari sebelumnya. Di hari ke-10 tersebut batuk juga sangat-sangat jarang. Kemudian di hari ke-11-nya kembali lagi. Jadi kemudian di hari ke-11 itu penciuman sudah kembali, sudah lebih baik daripada hari ke-10 dan hari-hari sebelumnya. Nah, kemudian puncaknya di hari ke-12 saya merasa bahwa saya benar-benar tidak ada keluhan di situ. Untuk nafsu makan sudah kembali, kemudian pengecapan sudah normal, hampir mungkin kalau dibuat persentase itu 98% penciuman saya sudah kembali. Begitu pula dengan yang pengecap lidah, saya sudah bisa merasakan makanan manis, rasa manis dan rasa-rasa yang lain itu sudah bisa bersatu, seperti saya sudah merasa sembuh di hari ke-12 ini. Dan saya pun ternyata di shelter juga sudah 10 hari semenjak saya tes antigen tersebut. Pokoknya di hari ke-12 itu saya merasa lebih baik, merasa normal, merasa tidak punya keluhan. Di saat itu saya sudah boleh pulang dan saat itu saya sudah kembali ke rumah. Nah, jadi seperti itu pengalaman saya ketika terinfeksi COVID-19, teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang merasakan gejala yang sama,
untuk saya menyarankan kepada teman-teman untuk segera untuk diperiksa ke dokter atau dites. Karena kalau untuk COVID-19 ini, kalau menurut pengalaman yang saya rasakan itu, yang paling sering, yang paling dominan dirasakan itu ketika kita tidak bisa membawi dan mengecap. Itu ciri-ciri jika kita terinfeksi COVID. Karena di sebelum-sebelumnya saya tidak pernah yang namanya demam terus sampai tidak bisa mengecap seperti itu. Nah, mungkin gejala-gejala yang saya rasakan tadi, jika teman-teman juga merasa, saran dari saya untuk segera dicek ke dokter dan jangan takut juga, jangan khawatir, karena penyakit ini bisa kita lawan dengan imunitas kita sendiri, bisa kita lawan dengan aktivitas sehari-hari tanpa perawatan yang intensif seperti itu. Untuk gejala yang saya alami ini sendiri termasuk gejala yang ringan, karena alhamdulillah saya tidak merasakan yang namanya sesak nafas. Dan menurut pengalaman saya di shelter, saya bertemu dengan banyak orang di sana. Untuk mereka yang menderita penyakit yang sampai sesak nafas itu sedikit sekali. Mungkin kalau dibuat persentase hanya 5% dari 100% orang yang ada di sana. Dan itu pun untuk sesak nafas, saya mendengar banyak cerita kalau adapun mereka yang menderita sesak nafas itu mereka juga berhasil untuk survive, untuk melawan virus ini. Jadi kepada teman-teman, jangan khawatir yang berlebihan. Kita tetap, kalaupun terinfeksi, tetap berpikirlah untuk positif dan jaga imunitas, jaga makan, jaga tidur, kemudian makan makanan yang memiliki gizi, vitamin, terutama untuk vitamin C dan vitamin D. Nah, jadi seperti itu pengalaman saya sendiri ketika terinfeksi COVID dan gejala-gejala yang saya alami. Dan bila saya breakdown ya, dari saya tadi pertama merasakan gejala, jadi saya merasakan sakit demam, nyeri otot, batuk, tidak bisa membau dan mengecap, juga sakit tenggorokan. Dan saya untuk merasakan gejala-gejala ini, dari saya merasa demam itu total ada 12 hari. Jadi dari gejala demam sampai saya merasa bahwa saya sudah sembuh itu membutuhkan waktu 12 hari. Kemudian kalau saya breakdown lagi dari di atas, kita ambil kesimpulan, saya menderita COVID selama 12 hari, tidak bisa membau, merasakan demam, nyeri otot, batuk, dan sakit tenggorokan. Kemudian demam saya selama 2 hari, kemudian keluar keringat dingin 2 hari, kemudian tidak bisa membaui selama 5 hari, kemudian batuk kalau diakumulasi jadi 8 hari, dan sakit tenggorokan 3 hari. Jadi untuk batuk sendiri itu gejala paling ringan yang bisa kita rasakan ketika terinfeksi COVID. Dan penyakit ini yang menurut saya yang paling unik itu adalah ketika kita tidak bisa membaui dan mengecap makanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Apabila teman-teman juga merasakan hal yang sama, saran dari saya untuk segera untuk diperiksakan ke dokter. Sekian, jangan lupa melihat video saya yang lain dan
Jika teman-teman merasa informasi ini bermanfaat, silahkan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.